Welcome back to Inspiring Around. Never get tired of inspiring. Seperti tadi Jason sudah janjikan sebelum kita jeda dulu. Nah, Jason tadi kan bilang nih ada seseorang yang ternyata menggerakkan bisnis digitalnya. Ini bisnisnya titip jual. Jason sendiri kayak masih ngawang sih sebenarnya titip jual tuh apa ya maksudnya ya. Nah, ini saya kasih informasinya sedikit. Ternyata Teteh Astrifani ini yang mengelola bisnis namanya. Bisnis ini di Instagramnya @rumahbundar. R-nya 2, jadi kalau misalnya MG listeners mau coba-coba cekidot dulu, mau ceki dulu bisa langsung lihat tuh Instagramnya. Dan jasa titip jual ini untuk barang-barang pre-love. Nah, kita akan tanya-tanya langsung nih sama Teteh Astrifani yang sudah tersambung sama kita. Sekaligus mungkin kalau misalnya berbagi-bagi tips, ingin tahu tips and triknya berjualan secara online atau tip-tip jual ini yang kira-kira tertarik. Nah, kita langsung simak aja nih ya. Langsung kita undang di sini di ruang dengar kita semua MG listener. Sama kita pagi ini ada Teteh Astri. Selamat pagi Teh Astri. Pagi, Mas. Pagi, sehat ya Teh? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Teteh, mau nanya dong. Ini kan katanya Teteh hits banget nih. Ada bisnis Alhamdulillah. titip jual. Aku tadi intip Instagramnya juga di @rumahbundar. Instagramnya followersnya wow, wadidaw, lumayan juga nih followersnya. Teh, tapi mau tanya dulu, bisnis titip jual tuh apa sih Teh? Maksudnya titip jual itu Teh? Titip jual itu kita terima barang titip jual yang second gitu. Jadi kita posting, kita jual, kayak gitu. Oke, jadi misalnya Jason pengen jual barang, Jason bisa menggunakan jasanya Teteh, terus nanti Teteh Bisa yang bantu banget. jualin gitu ya Teh ya? Bisa banget. Kalau titip jual kan barangnya tuh nggak perlu dikirim ke kita. Asal brandnya aku kuasain, pasarnya juga bagus gitu. Pakai rekening bersama gitu. Jadi selama transaksi sebelum diterima bayar rekening saldo masih aku keep gitu, Mas. Oke, jadi ibaratnya Teteh tuh kayak perantaranya antara si penjual sama si buyernya, si pembelinya gitu ya Teh ya? Oke, kepikiran buat apa ya bisnis titip jual ini dari kapan sih Teh sebenarnya dan gimana tuh idenya dapatnya? Kalau niat awal sih nggak ada. Niatnya bikin Instagram ya emang pengen jualan aja gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, customer tuh pada Teh aku mau titip jual dong, aku mau titip jual. Akhirnya buka lah titip jual, malahan sekarang jadi yang dominan pemasukan utama dari titip jual. Wow, lumayan ya. Ini kalau dari ketawanya Teteh nih kayaknya cuan-cuannya oke nih. Boleh dong dikasih tipsnya berapa sih? Berapa sih Teh Astri? Sebulan aja berapa Kenapa? sih kira-kira? Kenapa gimana, Mas? Dalam sebulan cuannya kan kayaknya oke nih kalau dari ketawanya Teh Astri. Berapa Disebutin sih ya? Teh kira-kira omsetnya sebulan tuh? Ya bisa, alhamdulillah. Ya dari zaman kerja dulu 20 kali lipat lah hasilnya dari zaman 20 dulu. kali lipat? Waduh, Iya. jauh banget dong Teh. Berarti memang semenguntungkan itu ya Teh ya? Iya betul banget. Oke, nah karena semenguntungkan itu bahkan sampai 20 kali lipat. Sebenarnya segmen yang disasar sama Teteh itu apa sih dan barang-barang kayak apa sih Teh yang dititipin untuk dijual ke Teteh biasanya? Ya biasa kayak tas, sepatu, dompet, kayak gitulah. Cuman ya hanya brand-brand tertentu aja. Oke. Nggak semua bisa dititip. Lebih ke fashion berarti ya Teh ya? Betul. Oke, berarti untuk segmennya sendiri, ini untuk segmen pembelinya adalah mereka-mereka yang biasanya ibu-ibu kah, kelas A atau gimana tuh biasanya tuh Teh? Lebih banyak sih emak-emak ya. Oke, lebih banyak ibu-ibu dan untuk kelas Iya. ekonominya mungkin menengah ke atas kali ya Teh ya? Bisa jadi. Oke. Tapi sebenarnya Teteh ini sebelum buka bisnis titip jual ini profesinya apa Teh? Ibu rumah tangga anak 5. Ibu rumah tangga anak 5. Jadi memang biasa mengurus anak, 5 Iya, anak dan betul. juga keluarga tiba-tiba kepikiran untuk bisnis seperti ini. Nah, ini bisnisnya Iya. mulainya pas pandemi nih berarti Teh atau kapan tuh? Enggak dong, udah lama dari 2014. Dari 2014. Iya. Oke. Nah, Teteh bisa di-sharing-sharing juga nih Teh. Kan dari 2014 terus tiba-tiba di tahun 2020 jeng pandemi itu kan. Iya, betul. Pandemi itu kan menghantam semua bisnis. Itu dari 2014 sampai ke 2020 itu gonjang-ganjing bisnis Teteh ngaruh nggak sih Teh? Banget. Awal pandemi apalagi biasa kita ngejual banyak gitu tiba-tiba yang cuma 3 pieces,
4 pieces kan udah ngaruh banget kan gitu. Nah dari situ mulai tuh kreativitas tuh diasah tuh. Jualan apa kira-kira pandemi ini yang laris gitu. Makanya aku jualan makanan. Yang penting dapur ngebul, alhamdulillah sih masih bertahan aja ya, alhamdulillah kala pandemi gini ya. Iya. Nah, jual makanannya itu dipasarkan di Instagram juga, di Betul. Instagram @rumahbundar juga itu? Iya. Oke. Terus dari 2020 memang sempat mengalami penurunan omsetnya lumayan jauh dari biasanya. Nah, sekarang kan Iya. sudah ini lagi setahun setengah lah kurang lebih pandemi berjalan. Apakah sudah mulai membaik lagi nih Teh bisnisnya Teh? Alhamdulillah dari awal Januari sih penjualan udah normal ya. Udah. Jadi Kalau ngelihat itunya sih cash flow-nya ya udah alhamdulillah udah normal. alhamdulillah berarti yang 20 kali lipat itu sudah kembali bukan? Udah kembali alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Lumayan ya Teh ya. Tapi gini, Lumayan. artinya kita belajar dari Teh Astri itu adalah sesuatu gini ya, pelajaran untuk kita semua di tengah kondisi sekeras seperti sekarang ini pandemi. Kalau kita bisa adaptif, kita bisa pintar-pintar melihat peluang, ternyata banyak loh kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih, termasuk juga Betul. kesempatan untuk meraih keuntungan dari segi ekonomi. Nih, Teteh, tapi apa aja sih sebenarnya tipsnya yang bisa Teteh bagikan ke MG listeners supaya tetap bisa bertahan di masa pandemi dengan bisnis seperti ini, Teh? Kalau kunci utama sih sabar sama konsisten ya, itu udah pasti deh. Tapi yang lebih penting dari kedua itu ya doa dari ibu. Jadi pekerjaan apapun, profesi apapun, muliakanlah ibumu, insya Allah semua lancar. Udah itu doang kuncinya. Waduh, ini Teh Astri bisa aja tiba-tiba dari ketawa-ketawa abis ngomongin 20 kali lipat Iya, tiba-tiba langsung iya galau nih kan, kan? inget ibu. Yang penting kan mama senyum-senyum, mama bahagia, terus doain kita ya Allah lancarkanlah usaha anak hamba, lancar nanti kan semuanya. Amin, benar sih Teh. Poinnya adalah yang pertama harus sabar, kedua konsisten, terus ketiga adalah doa ibu ya. Kita harus Iya. ini ya berterima kasih makanya sama ibu yang selalu mendoakan kita untuk kelancaran bisnis kita. Betul. Kita balik lagi nih Teh ke bisnis dari si Rumah Bundar ini, si titip jual ini. Gimana sih Teh teknisnya? Misalnya Jason nih pengen jual tas nih, pengen jual baju nih ke Teteh. Gimana tuh caranya menghubunginya tuh gimana Teh? Semua orang bisa titip, barangnya juga nggak perlu dikirim ke kita, jadi dia cuma kirim-kirim foto gitu. Nah cuman kan kadang-kadang kalau foto ekspektasi kita dengan penitip suka beda, yang penting pada saat buyer komplain atau gimana dia tuh bersedia lah cari win-win solution gitu doang, gampang. Segampang itu nggak perlu ini langsung, Nggak ketemu bayar, langsung. gratis. Ya Nah kan? semua transaksi Jadi, juga ini ya iya. by phone ya. Iya betul. Jadi kalau nggak laku barangnya kita nggak dibayar apa-apa gitu. Oke, Teh. Tapi selama pandemi ini kendala-kendala apa sih Teh yang dialami biasanya dalam mengembangkan bisnis ini? Pasti ada dong, misalnya entah yang pembelinya rese gitu misalnya, atau si Iya, buyernya yang gimana? Iya. Gimana Teh? Bisa dibagiin nggak Teh? Kalau itu ada, cuman yang pasti sih buat pedagang yang riak-riak kecil itu dianggap nggak ada aja, karena ya biasa pedagang manapun ya akan nemuin hal yang kayak gitu. Jangan yang bentar-bentar sensi di up gitu, bayar PHP, bayar ini ya, kita udah santai aja, udah tinggal kuncinya sabar aja, udah sabar. Itu dinamika ya Teh ya dalam dunia Dinamika. bisnis ya. Ya dianggap biasa lah gitu. Kalau itu ya pasti ada buyer yang cerewet, yang baru transfer minta resi, yang nitip. Padahal kan rulesnya udah jelas, ditransfer setelah diterima, minta ditransfer dulu karena BU ya, kayak gitulah sering gitu kita ngalamin. Oke, tapi intinya adalah kemudian harus sabar dulu ya, dan harus kuat mental sabar. juga ya Teh ya untuk bisa menghadapi kayak gini ya Teh. Betul. Oke, Teteh, terakhir nih Teh, untuk kasih tahu semua, kasih semangat juga buat MG listeners yang mungkin ini tertarik nih kayaknya untuk ngikutin jejaknya Teh Astri untuk bikin bisnis di media sosial atau bisnis titip jual ini. Kira-kira apa yang harus mereka miliki, apa modal yang harus mereka punya, dan kira-kira gimana nih Teh ke depannya harus disampaikan ke mereka yang tertarik gimana Teh? Pesennya ya cuma satu, mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok, tunggu ada modal atau ngebandingin dengan lapak-lapak yang udah berkembang. Mereka juga sama mulai dari nol, pokoknya mulai. Mulai dari sekarang, lu bikin Instagram khusus jualan, lu pakai hashtag, lu jangan beli followers, dimulai aja.
Kalau Oke. sabar, konsisten, kita posting-posting terus ya insya Allah lah gitu. Malah jangan beli followers ya Teh ya? Jangan, kita kan Oh. nyari pembeli, bukan nyari followers. Cuman kan kadang orang kan ngelihat akunnya pasti karena followersnya udah banyak nih makanya saya pengen beli gitu Teh. Nah, jadi kita nikmatin prosesnya aja. Pada saat orang belum terlalu percaya sama kita, ya kita nikmatin aja dulu. Oh, sabar ya Teh, memulai itu semuanya Sabar. benar-benar dari Sabar, bawah konsisten, pelan-pelan ya. udah itu doang. Iya. Yang penting adalah kuncinya sabar dan juga konsisten dan harus punya mental bisnis juga ya Teh ya. Betul. Oh, Jangan hari ini sepi nggak ada yang nanya, besok mentalnya, duh besok nggak jualan, gue nggak ada yang nanya gitu. nah itu tuh karena itu dinamikanya berbisnis ya Teh, seperti Iya. itu ya Teh ya. Baik. Betul. Teh Astri, thank you banget loh udah berbagi Sama-sama. sama Jason. Aduh, semoga Iya. sukses terus ya Teh bisnisnya ya. Amin, amin. Amin. Sehat juga buat Mas Jason ya. Iya, dan yang terpenting Teteh juga selalu jaga kesehatan ya Teteh ya. Semoga selalu Amin, sehat. Salam iya, buat keluarga ya Teteh, dadah Teh Iya. Astri. Iya dah. Oke, MG listeners, gila kan tadi kan gokil kan bisnisnya dari Instagram olahraga jari langsung dapat 20 kali lipat nih cuannya. Mungkin bagi MG listeners yang ingin tertarik, ingin mencoba-coba bisnis seperti ini, kalau kata Teh Astri, ayo mulai aja jangan ragu-ragu. Nah, abis ini nih, Jason juga masih akan menghadirkan satu lagi sosok inspiratif juga yang berbicara, dia ini bisnisnya agak unik juga. Karena bisa dibilang personal shopper. Personal shopper tuh apa sih sebenarnya? Makanya tunggu di sini di Inspiring Around, never get tired of inspiring. MG Radio Network. More than just news. Kau membuatku merasa hebat. Wah, ini nih yang berikutnya hebat banget. Karena seperti janji Jason, kalau di Inspiring Around itu pasti bintang tamunya atau guestnya itu pasti juga hebat-hebat dan inspiratif banget. Sosoknya ini adalah bernama, ini Mbak Maidita Ginting alias Mbak Dita. Mbak Dita ini adalah seorang personal shopper. Dan kalau misalnya MG listeners pengen lihat personal shopper itu seperti apa kegiatannya dari Mbak Dita ini bisa dilihat juga sebenarnya di Instagramnya di @preciousEating. Langsung nih Jason penasaran personal shopper tuh kayak apa sih, maksudnya apakah kalau misalnya kita pengen belanja sesuatu terus dia bisa belanjain kita gitu, nitip sama dia gitu atau gimana sih sebenarnya? Langsung aja deh, kita tanpa perlu berlama-lama kita sapa Mbak Dita. Halo, selamat pagi Mbak Dita. Pagi Kak Jason. Waduh, semangat sekali orang hebat ini. Sehat ya Mbak Dita ya? Sehat. Kak Jason apa kabar? Oh, kabarnya selalu baik dong, apalagi kalau kita Mantap. membahas yang inspiratif kayak gini kan harus menaikkan imun ya Mbak Dita ya. Nah, Betul. Mbak Dita gini nih, kan tadi aku udah kasih informasi sedikit ke MG listeners kalau Mbak Dita ini menekuni profesi yang namanya personal shopper. Personal shopper tuh yang kayak gimana sih Mbak sebenarnya Mbak? Personal shopper itu jadi personal shopper. Shopper itu kan yang membelanjakan. Intinya jadi dia yang beliin barang untuk orang lain. Jatuhnya kayak perantara. Jadi kayak jasa titip beli. Nah, kalau tadi kan aku sempat dengerin kakak nih yang pertama dia jasa titip jual. Aku bagian titip belinya, aku yang ngebeliin gitu. Oh, jadi gini, misalnya Jason pengen beli baju merek A di mall mana misalnya. Terus Jason bisa nitip sama kakak gitu. Bisa, asal, nih ada asalnya. Jadi Apa tuh? selama mall itu emang aku datengin. Jadi kan beberapa ada yang aku mau yang ini di sini. Ya kalau aku nggak kunjungin, ya pasti akan aku tolak gitu. Berarti pas tempat yang Kak Dita nih lagi kunjungin gitu ya? Betul. Oke, nah biasanya kalau personal shopper ini terbatas hanya di Indonesia aja misalnya atau udah sampai ke luar negeri, karena kan kalau kita lihat kan banyak juga tuh just tip itu sampai ke luar negeri juga tuh. Nah, kalau Mbak Dita gimana? Kalau aku awal mulanya memang Indonesia dulu. Terus pas udah mulai banyak yang keluar, yang kayak makanan-makanan, terus baju-baju, aku sempat keluar. Cuman start dari, nggak tahu kenapa ya, start dari Desember 2019, itu sebelum pandemi tapi udah mulai berita kan. Kayak ngomong ke suami, yang kayaknya aku nggak cocok yang kayak gini. Aku prefer di dalam negeri aja, tuh banyak mall yang masih bisa kita kelola. Maksudnya masih banyak mall yang bisa dititipin ke kita gitu. Betul. Loh barang-barangnya. Jadi Banyak. ya udah aku lebih fokusnya sekarang di Indonesia. Oke, apalagi memang di masa pandemi kayak gini juga untuk akses ke luar negeri kan juga agak ribet ya Mbak ya. Jadi ya udahlah Benar. maksimalkan yang ada di Indonesia aja. Nah, Benar, apalagi Maret kan dia mulai tuh ditutup kayak kok bisa kayak gini ya feeling gitu. Nah, makanya nih, jadi memaksimalkan yang ada. Tapi kalau misalnya untuk barang-barangnya sendiri Mbak, yang biasanya customer minta titip ke Mbak Dita tuh barang apa aja sih, Mbak? Macam-macam Kak Jason. Jadi kalau aku concernnya sebenarnya
itu lebih kayak ke tas, dompet, terus ada sepatu, make up gitu-gitu. Cuman beberapa orang kan ada yang pengen jam tangan, terus kadang ada yang kayak Kak Jason tadi bilang pakaian, atau groceries pun aku iyakan gitu. Oh, sembako ya, 9 bahan pokok. benar. Dan yang paling yang bikin aku boleh ya sedikit beda karena aku mengiyakan jasa titip perhiasan, titip beli perhiasan gitu. Oke, jadi sebenarnya minta nitip apa aja bisa ya, kayak palu gada ya. Apa lu minta gua ada ya Mbak ya? Benar banget. Tapi Mbak Dita, nih kalau dari segmennya sendiri, biasanya tuh yang nitip-nitip ke Mbak Dita tuh segmen siapa sih? Kalau dari gendernya apakah perempuan aja? Terus kemudian mereka kisaran umur berapa sih Mbak kira-kira? Kalau aku sih sebenarnya semua bisa. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Pernah juga karena dititipin suami orang untuk beliin ke istrinya. Jadi kita yang pilihin. Suami istri saya suka yang begini-begini. Tapi lebih banyaknya memang ke perempuan. Kalau batasan umur sih nggak ada Kak. Karena pernah ada anak SMP juga belanja gitu loh. Dia minta ke maminya atau mamahnya atau bundanya. Ya cuman titipnya di aku gitu. Sampai yang udah neni ya udah berumur gitu, grandma juga untuk cucu aku gitu ada. Dari berbagai kalangan usia ya. Kalau boleh tahu itu anak SMP nitip apa sama Mbak Dita? Sepatu. Kalau anak-anak SMP kan biasa sepatu atau enggak baju-baju gitu kan. Oke. Gitu aja. Oke, nggak minta ke mama papanya, nggak minta ke om tantenya, tapi mintanya ke Mbak Dita yang beliin ya. Oke, baiklah. Bener. Ini seru banget ya, bener. Tapi Mbak Dita, kan ini kan juga bisnisnya kemudian dipublish juga di Instagram. Jadi orang-orang bisa reach out Mbak Dita juga. Nah, selama menekuni bisnis ini di Instagram, respon dari masyarakat tuh gimana sih Mbak? Macem-macem. Ada yang positif, ya ada juga yang kurang, ada juga yang bahkan negatif gitu kan. Maksudnya mungkin dia nggak puas dengan pelayanan kita atau apa. Ya adalah 1-2 yang seperti itu. Tapi kalau boleh dikatakan 98% ke aku pribadi, testimonial masuk sih positif Kak. Kayak terima kasih ya udah bantuin aku, apalagi semasa pandemi ini kan orang takut ke mall. Iya kan, jadi ya gitu. Ya udah, aku titip Mbak Dita aja, aku takut gini ya. Aku sih seneng ya nggak sih uang masuk. Iyalah, cuan lagi bukan? Mbak Dita, tapi gini, Mbak Dita kan ini bisnisnya kan udah bisa dibilang lumayan besar lah ya, karena kalau aku lihat di Instagramnya aja followersnya pun juga sudah banyak gitu kan. Nah Mbak Dita, kendala-kendala apa aja sih biasanya yang dihadapi sama Mbak Dita kalau menjalankan bisnis ini, terutama di masa pandemi ya Mbak? Apakah ada penurunan omset misalnya dari biasanya? Kalau masa pandemi sih nggak usah ditanya, udah pasti namanya kan jasa titip beli dan itu ke mall tutup, ya udah ya kan. Nah kalau kendala-kendala lain sih ya maklum lah, namanya kita kan berhubungan atau berhadapan dengan manusia kan, jadi ya mereka punya sifat dan latar belakangnya beda-beda. Jadi ada yang kayak lebih ke transfernya lama gitu, atau enggak yang cancel dadakan juga ada pernah nih. Sama aku pernah dapat transferan palsu. Aduh, maksudnya gimana tuh Mbak? Nah, jadi dia bilang, dia waktu itu titipnya 2 kali kan aku kenanya. Yang pertama itu dia titip tas. Aku gitu Kak, nggak tahu kenapa feeling kan, udah mau dealing nih, udah tinggal bayar ya kan. Terus cek mutasi, kok nggak ada, apa karena sinyal jelek apa gimana. Untung banget deket tuh ATM dari counter yang aku beli kan. Aku cek belum masuk juga, aku telepon nggak bisa. Oke, palsu, batal lah beli itu tas. Yang kedua yang paling aneh sih menurut aku, karena Instagram dia sendiri juga Instagram orang jualan gitu kan, seller juga gitu. Dia waktu itu mau beli perhiasan, which is perhiasannya ini nggak bisa dijual karena itu wedding ring ya kan, nggak bisa dijual kembali. Itu sih ngeri banget sih, kayak asli banget gitu, tinggal kalau malam itu aku gesek udahlah kelar ya, nggak bisa dijual gitu. Itu juga palsu gitu. Oh, hampir kena tipu juga tuh juga pernah dialamin ya sama Mbak Dita ya? Yes, betul. Satu hal yang kita pelajarin adalah apapun bisnisnya sebenarnya tetap ada resikonya, tapi kembali lagi kita harus juga punya mental bisnis itu ya Mbak ya, dan kehati-hatian itu diperlukan sekali dalam menjalankan bisnis. Nah, benar. Mbak Dita mau tanya lagi, tapi Mbak Dita itu profesinya selain sebagai personal shopper memang sebelumnya bekerjakah atau misalnya di rumah atau seperti apa Mbak? Kalau aku dulunya itu MC sih sebenarnya, MC offline gitu tadinya. Jadi kayak dulu kan suka banyak event-event apa gitu kan, kayak event komputer, event masak-memasak.
awalnya aku MC, Kak. Oke. Tapi karena merit, terus kan punya anak, ya banyak kendalanya, anak nggak bisa kita tinggal, ya kan? Karena kita harus mengasihi. Nah, terus yang kedua, badan juga udah melar. Oke. Ya, support. Nah, Jadi banyak faktornya yang membuat Mbak akhirnya mundur dari dunia per-MC-an ya Mbak ya? bener. Oke. Mikirlah, wah kayak gini. Nah gitu ya udah. Jadi tapi mikir apa ya, gimana cara kita biar tetap bisa fight. Maksudnya ya suami kasih kebutuhan gitu, cuman mencukupi. Cuman kan kita juga pengen ya, maksudnya ada kegiatan lain gitu. Mikir awal mulanya. Jadi aku tuh tertarik udah lama ngomong karena anakku yang masih bayi itu kan banyak juga kan just tip pakaian baby kan awalnya. Aku bilang, yang kan aku suka belanja juga, kenapa nggak sekalian aku just tipin? Aku pernah ngomong gitu awalnya, tapi nggak dibolehin. terus? Akhirnya karena suamiku kan suka pergi ke kebunnya kan 2 mingguan gitu agak lama. Nah aku dititipin di rumah orang tuaku. Kebetulan rumah orang tua ini deket dengan salah satu outlet yang titik balik lah aku belanja gitu jadi seorang personal shopper. Awalnya karena pepet Kak, jadi aku pengen suatu barang, udah dibeliin barang dengan opsi yang lain sama suami. Tapi tetap kepikiran barang ini. Nah karena dia pergi 2 minggu kan akhirnya aku dapat uang jajan kan selama 2 minggu itu. Dan itu aku habiskan untuk beli barang yang aku pengen. Oh cukup maruk ya, baiklah. Iya. Jadi ya udah aku minta lagi nggak dikasih kan. Nah mikir dong, nah lo terus gimana dong ini gitu kan selama 2 minggu ini. Akhirnya karena ya hobi juga sih jadi belanja ya, bukan maruknya sih kayak ke hobi gitu kan. Iya. Wanita suka dengan belanja ya kan? Yes, pengen itu belanja naluri mulu Mbak. tapi duit terbatas kan gawat. Nah itu awal mulanya karena hobi belanja dan uangnya terbatas, muncullah ide gimana kalau sekalian gue belanja, sekalian gue beliin buat orang. Nah ini gitu. tuh artinya definisi naluri wanita yang suka belanja bertemu dengan definisi wanita mandiri yang tidak tergantung dengan suami. Akhirnya tercetuslah ide personal shopper ini ya Mbak ya. Jadi ketemu gitu kan. Pas gitu ya kan Mbak. Tapi Mbak Dita gini, kalau misalnya Mbak Dita mungkin di luar sana banyak juga nih wanita-wanita atau mungkin juga bahkan pria yang pengen mengikuti jejaknya Mbak Dita jadi personal shopper juga. Apa sih tips-tipsnya yang bisa mungkin Mbak Dita bagikan ke mereka untuk bisa memulai dan ekspansi bisnis mereka? Yang pertama kali itu harus dipegang adalah percaya diri. Karena kalau nggak pede kita nggak bakal bisa mulai dong ya kan. Apalagi bisnisnya itu yang beliin barang orang. Gimana orang mau beli kalau kita tuh nggak ketahuan jualan apaan. Jadi harus percaya diri kan, karena aku harus ngambil foto-foto juga di beberapa store ya kan. Yang kedua ini kunci hidup banget sih Kak. Jujur. Yes, kunci ya. Jujur. Yes, apalagi ini online ya kan, kita nggak tatap muka langsung. Terus jangan serakah sama tetap inovasi. Jadi kalau misalnya orang udah yang ini, kan brand banyak ya. Orang rame nih di brand ini. Tapi kan ada barang substitusi lain yang mirip seperti itu tapi brand lain. Nah, itu kita harus pinter-pinter cari inovasinya. Oke, berinovasi dalam personal shopper pun juga tetap dibutuhkan ya Mbak ya? Harus. Kalau nggak pasti stuck di situ aja. Apalagi kalau kayak kemarin pandemi kita nggak punya inovasi, semua mall tutup. Nah loh, alamat kagak ngebul kan dapurnya. Iya, cuannya nggak balik deh ya Mbak ya. Nah itu dia. Kalau tadi dari yang sebelumnya kita belajar soal konsisten, sabar. Nah kalau dari Mbak Dita kita tuh belajar harus kemudian jujur dan diperlukan juga inovasi ya Mbak ya di bisnis digital seperti ini dengan gempuran internet, kemudian saingannya yang juga semakin banyak. Kalau kita nggak berinovasi, nggak pinter-pinter melihat peluang, kita juga akan kalah saing nantinya ya Mbak ya. Benar. Oke, makasih banyak loh Mbak Dita buat insight-insightnya pagi ini. Sukses terus untuk bisnis personal shoppernya. Semoga makin banyak yang nitip beli ya. Sama Mbak Dita. Amin. Cuannya juga makin menjulang. Dan iya, juga kayak hashtag aku nih Kak. Ingat titip beli, ingat precious eating. Aduh, itu dia tuh ya. Nah itu tuh, sekalian udah dipromosiin tuh sama Mbak Dita. Dan yang terpenting, nggak ngerongrong dompet suami. Bukan begitu Mbak Dita? Betul banget.
banget. Iya. Jadi keluarga bisa happy ya, bahagia ya, dompetnya ada 2 nih. Thank you loh Mbak Dita udah Thank you, gabung Kak sama Jason. kita. Sampai ketemu lagi Mbak Dita, sehat selalu Iya, ya. sehat selalu. Thank you. Dadah. Thank you Mbak. Nah gimana MG listeners, udah dapat inspirasi kan dari 2 narasumber kita hari ini? Ada yang satu titip jual, yang satunya lagi titip beli. Apapun model bisnisnya, yang penting harus dikondisikan juga, dilihat juga dengan potensi dan juga kapabilitas dari MG listener semua. Dan yang terpenting adalah harus berani memulai mencoba, terus kemudian kita belajar harus juga sabar dan juga konsisten. Dan karena ini bisnisnya online diperlukan kejujuran. Kalau kita udah jujur pasti consumer itu atau customer pegang trust kita atau kepercayaan sama kita. Dan yang terakhir adalah soal inovasi. Nah di zaman sekarang inovasi itu diperlukan sekali, walaupun bisnisnya hanya posting di Instagram saja, tapi inovasi itu tetap diperlukan. Karena kita juga harus adaptif dengan keadaan dan melihat banyaknya juga pesaing-pesaing di luar sana yang mungkin ini juga mungkin bisa saja lebih maju daripada kita. Untuk itu inovasi harus kudu wajib dilakukan.